Selamat malam jemaat Gereja Kristus Bojong Indah yang dikasihi Tuhan. Sudah 8 bulan kita tidak lagi dapat menikmati diskusi setelah PD berlangsung. Firman Tuhan kita hanya dapat nikmati di rumah. Tentu kangen ya. Tapi doa dan harapan saya semua jemaat tetap dapat bersyukur dan dengan sepenuh hati kita menikmati persekutuan doa virtual yang dapat kita lakukan. Mari kita berdoa, menyerahkan persekutuan doa pada malam hari ini. Bapa kami yang baik, kami naikkan syukur karena kebaikan Tuhan masih ada kesempatan bagi kami untuk bersekutu walaupun di rumah masing-masing. Kami memuji Tuhan dan menyatukan roh kami untuk berdoa. Terimalah pujian kami dan berkenan menjawab doa-doa yang akan kami naikkan seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Yesus. Kau rancangkan masa depanku dengan penuh harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan berkat kemurahan. Kita naikkan pujian mengagungkan Dia, berkat kemurahan Tuhan. Dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik bagiku. Kita ulangi sekali lagi pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita akan berdoa untuk keluarga kita. Nanti akan dilanjutkan dengan doa untuk jemaat Gereja Kristus Bojong Indah. Saya ajak kita mengucap syukur Tuhan telah berikan keluarga bagi kita, tempat kita boleh saling mengasihi, bersama kita saling menguatkan, saling mendukung. Mari kita mengucap syukur untuk pokok-pokok doa ini. Bapa, kami bersyukur untuk keluarga yang Bapa berikan buat kami. Suami, istri, anak-anak, orang tua, bahkan semua saudara-saudara di sekeliling kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan menyerahkan keluarga kami dalam tangan kasih-Mu. Amin. Tuhan Yesus, saat ini kami bersehati
mendoakan jemaat Gereja Kristus Bojong Indah. Dalam hubungan dengan Tuhan, biarlah jemaat Gereja Kristus Bojong Indah boleh terus bersekutu dan memulihkan hubungan dengan Engkau. Kami juga berdoa agar komunikasi yang baik terjalin antar keluarga. Suami istri, anak-anak, dan orang tua saling menghargai, saling mengasihi dan berbagi beban. Kami juga berdoa dalam kondisi saat ini, mungkin ada yang kesulitan dalam perekonomian keluarga. Tuhan lawatlah, tolonglah, berikanlah jalan keluar-Mu. Beri hikmat mereka menanganinya. Dalam Kristus Yesus, kami serahkan Jemaat Gereja Kristus Bojong Indah. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat untuk Sinode Gereja Kristus dan pemerintah. Namun sebelumnya saya ajak kita naikkan satu pujian. Mampirlah Tuhan, dengar doaku. Mampirlah, dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita akan berdoa mensyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Gereja Sinode Gereja Kristus. Kita akan doakan juga BPH, Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Kristus. Dan kita akan doakan persidangan Majelis Sinode Gereja Kristus pada akhir bulan ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kembali kami datang bersyukur kepada Tuhan telah menempatkan hamba-hamba Tuhan di Gereja Kristus yang bergabung dalam Sinode Gereja Kristus. Kami doakan mereka agar di masa pandemi ini tetap siap melayani Tuhan dengan penuh kasih dan wibawa dari Tuhan. Kami doakan Badan Pekerja Harian, Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di BPH ini. Khususnya akhir bulan ini persiapan untuk mengadakan satu persidangan di tanggal 28 November. Tuhan sertai persiapan yang ada. Berkati mereka dalam memimpin, mengarahkan, dan membuat kebijakan-kebijakan yang berguna untuk pertumbuhan gereja-gereja lokal yang menyenangkan hati Tuhan dan berguna untuk kerajaan surga. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita akan doakan untuk pemerintah kita, Presiden dan jajarannya, dan saat ini pergumulan untuk vaksin virus corona, juga kebijakan yang akan diputuskan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa untuk pemerintah kita. Bapa, dengan bersehati kami mendukung pemerintah kami. Beban berat Bapak Presiden dan jajarannya, Tuhan berikan hikmat-Mu, agar Bapak Presiden dan jajaran yang ada dapat menjalankan roda pemerintahan seturut apa yang Kau kehendaki. Khususnya saat ini di dalam mempersiapkan kehidupan baru setelah pandemi. Tuhan sertai kebijakan yang akan diambil, baik dalam penentuan vaksin yang tepat maupun memulihkan perekonomian rakyat banyak. Tuhan berbelas kasihanlah untuk negara kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan perenungan putus asakah yang akan disampaikan oleh Pendeta Adi Liwaruwo. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya ada satu pengalaman mendampingi seorang orang tua yang mengantar anaknya ke dokter hipnoterapi. Anaknya ada problem ADHD dan kelebihan berat badan. Setelah terapi sekitar 1 jam, kami ke ruang praktek. Dokternya bangga. Saya sudah terapi anak Anda. Mulai sekarang dia akan merasa tidak nyaman lagi untuk makan. Dan banyak lagi yang disampaikan oleh dokter tersebut. Dekat praktek dokter tersebut ada sebuah resto dimsum. Selain sudah jam makan siang, saya juga iseng pengen ngetes apa hasilnya. Saya bilang, Bu Lia sama Mama mau makan. Kamu temani ya. Sampai di sana saya dan mamanya pesan makanan, tidak menawarkan anak tersebut. Dia bilang, kok saya nggak ditawarin? Saya mau ini gitu ya. Dan lebih kaget lagi sebelum makan dia bilang, tuh dokter kirain bisa berhasil nipu saya. Nih dengerin, saya rekam semua apa yang dikatakan dokter katanya. Rupanya dia sungguh tidak siap untuk dibentuk. Berdasarkan kejadian ini, mari kita belajar. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, siapkah kita dibentuk? Kita mohon Roh Kudus menjamah, menyegarkan dan memimpin kita. Tanpa pertolongan Roh Kudus, waktu yang kita lewati akan sia-sia saja. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus datanglah, jamah hati kami. Roh Kudus, datanglah, jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Roh Kudus, datanglah, jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur pada malam ini kami telah memuji Tuhan, kami telah menaikkan doa-doa kami. Kami percaya bahwa Tuhan di dalam kasih dan anugerah-Mu menjawab kami tepat pada waktunya. Inilah saatnya bagi kami Bapa, kami mau membaca, mau mendengar, merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami semua sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini, putus asakah
Nah, satu tema yang merupakan pertanyaan. Kalau pertanyaan ini diajukan kepada kita pada malam hari ini, kira-kira ada di antara Bapak dan Ibu saudara yang saat ini sedang putus asakah? Saya tidak tahu. Yang tahu hanya Bapak dan Ibu dan juga Tuhan. Tetapi yang mau kita renungkan pada malam hari ini, seorang tokoh yang begitu luar biasa. Dia seorang hamba Tuhan, ada banyak perkara-perkara besar melalui dia. Tuhan memberkati, tetapi ada saat di mana juga dia harus mengalami putus asa. Mari kita membuka di dalam 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat pertama sampai yang keempat. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai yang keempat, demikian firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat keempat. Tetapi ia sendiri masuk kepada gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Kita berbahagia kalau kita mendengar, memelihara, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Perikop yang baru saja kita baca tadi, itu kalau kita melihat pasal-pasal sebelumnya, di mana kita menemukan ada seorang raja. Nama raja itu adalah Ahab. Ia adalah anak Omri. Raja Ahab ini menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri ini memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Jadi kalau kita membandingkan di negara kita sekarang ini, di mana presidennya hanya 2 periode, maka kalau dia ini berapa periode? Sampai begitu lama, 22 tahun. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja Ahab ini, ia melakukan hal yang tidak baik. Ia seakan-akan belum cukup hidup dalam dosa-dosa yang di atasnya, yaitu dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Apa yang dilakukan oleh Ahab ini? Ia saudara menikah dan ia ambil seorang wanita namanya Isabel. Isabel ini adalah anak Etbal, raja orang Sidon. Saudara tahu, orang-orang Sidon itu menyembah kepada Baal. Mereka sujud menyembah kepada dia. Tentu sebagai seorang raja, dia menikah dengan Isabel. Mereka menjadi satu keluarga. Apakah Ahab bisa menaklukkan si Isabel ini? Bahkan dia membawa Isabel ini untuk menyembah kepada Yahweh? Ternyata tidak, saudara. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Itu catatan firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 29 sampai 31. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ia melakukan yang jahat. Yang tadinya umat Tuhan menyembah kepada Yahweh, Allah pencipta alam semesta ini. Sekarang saudara mereka menyembah Baal. Maka firman Tuhan katakan Ahab melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ini latar belakang firman Tuhan ini. Nah saudara, tentu Tuhan tidak menghendaki akan hal itu. Dia membangkitkan seorang nabi, yaitu namanya Elia. Elia ini adalah orang Tisbe.
Bisbeglia. Nah saudara, kalau kita melihat pada waktu Ahab melakukan kejahatan seperti itu, Tuhan memberikan peringatan, Tuhan menghukum umat Tuhan. Kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja, saya bacakan ayat itu. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani sesungguhnya. Apakah sesungguhnya? Tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Saudara, ini adalah hukuman dari Tuhan. Bayangkan kalau tidak ada embun, tidak ada hujan, itu berarti tumbuh-tumbuhan bisa layu dan mati. Dan akibatnya saudara, tanaman-tanaman itu berarti tidak menghasilkan. Ada kelaparan di sana. Dan Tuhan menuntun hambanya Elia. Setelah dia menyampaikan firman Tuhan kepada Ahab, maka saudara, kalau kita melihat, Tuhan berfirman kepada Elia, "Hai Elia, pergilah dari sini, berjalan ke timur, bersembunyi di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan." Nah, menarik sekali saudara, kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada hambanya Elia. Ketika dia berada di tepi sungai Kerit, tentu juga ada kelaparan. Tetapi Tuhan memelihara hambanya. Tuhan mengutus atau Tuhan memakai burung-burung gagak. Tuhan perintahkan burung gagak untuk memberi makan kepada Elia. Kita tahu burung-burung gagak itu saudara rakus tuh. Tapi saudara, mereka dipakai Tuhan untuk membawa makanan kepada Elia. Dalam kasih dan anugerah Tuhan kepada hambanya, setelah dia berada beberapa waktu di tepi sungai Kerit itu, maka Tuhan meminta kepada dia, "Hei, kamu pergi ke Sarfat." Menarik lagi saudara, kita melihat kehidupannya Elia. Dia sudah menyampaikan firman Tuhan, dia sudah mengalami mujizat Tuhan, makan, tidak pernah lapar karena dipelihara oleh burung gagak, Tuhan yang menolong. Sekarang penyertaan Tuhan bagi dia. Ketika dia sampai di Sarfat saudara, yaitu di masih wilayah Sidon saudara, kalau kita melihat di situ bahwa sesudah ia bersiap lalu pergi ke Sarfat, dan ketika sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dan dalam kendi supaya aku minum." Saudara, ketika perempuan itu mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga sepotong roti." Kata perempuan itu kepadanya, "Setelah saya makan dan anak saya dan ini, sudah tidak ada lagi, kami akan mati." Saudara. Tapi Elia berkata, "Berikanlah." Dan sungguh saudara, lagi-lagi di depan mata Elia, mujizat itu terjadi, di mana perempuan ini berkata bahwa tepung dan minyak di tempat tidak habis-habis. Mujizat udah kedua ya. Saudara, yang ketiga saudara, kita melihat anak daripada janda Sarfat itu sakit. Dan ketika sakit saudara meninggal. Dalam keadaan seperti itu, ibu ini marah. Kenapa begini? Dan Elia saudara memohon kepada Tuhan. "Tuhan, jangan ambil nyawa anak ini. Tuhan, tolonglah." Dan dia berdoa. Dan Tuhan mengembalikan nyawa anak itu dan diserahkan kepada ibunya. Lagi-lagi mujizat menyertai hambanya. Dan tuntunan Tuhan kepada Elia berkata, "Perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, karena aku mau menurunkan hujan." Katakan kepada dia. Ketika dia bertemu dengan Ahab, saudara, apa yang terjadi? Ahab mengatakan, "Engkau mencelakakan umat." Tapi Elia juga berkata, "Karena dosa-dosamu penyembahan kepada Baal, berhala." Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kalau kita melihat dalam firman Tuhan itu, setelah beberapa lama saudara tidak bertemu, maka peristiwa itu terjadi. Di mana Elia naik saudara ke sebuah tempat, dan mereka di mana dia berkata kepada umat Tuhan, "Kalian pilih. Kalian percaya kepada Tuhan atau kepada Baal. Kalian harus milih." Tapi yang menarik saudara, pada waktu itu umat Tuhan itu tidak bicara apa-apa.
Sedihlah hatinya Elia. Dalam kesedihan itu, saudara, maka kemudian berkatalah Elia kepada bangsa itu, berikan kepada kami 2 ekor lembu. Biarlah nabi-nabi Baal mempersembahkan. Kalau nanti benar Tuhan mereka, maka ada api dari langit akan membakar dan menghabiskan persembahan itu. Dan saya adalah nabi Tuhan satu-satunya. Yang terjadi, saudara, kalau kita melihat dalam cerita itu, nabi-nabi Baal berusaha, ternyata tidak terjadi. Bahkan mereka menoreh-noreh tubuh mereka, memanggil-manggil Baal mereka. Tidak ada yang terjadi apa-apa. Disindir sama Elia. Mana Allahnya? Mungkin dia tidur, berseru lagi. Dan ketika Elia membuat mesbah, disiram, dan Tuhan bekerja, menyambarlah persembahan kurban itu, dan akhirnya dimakan habis. Yang terjadi akhirnya, saudara, bahwa nabi-nabi Baal itu dipotong lehernya, kalah melalui Elia. Saudara, tibalah kita pada perikom. Itulah latar belakangnya. Ketika peristiwa itu, Ahab raja itu memberitahukan kepada istrinya Isabel. Apa kata Isabel kepadanya, saudara? Saudara, Isabel mengancam, saudara. Isabel berkata bahwa seperti salah satu dari nabi Baal ini, besok akan engkau mengalaminya. Engkau akan mati, hai Elia. Maka di dalam pembacaan kita tadi, saudara, ketika ia mendengarkan hal itu, Elia yang sudah mengalami mujizat, Elia yang sudah mengalami penyertaan Tuhan, takut dia. Bahkan, saudara, dia pergi. Dan setelah dia pergi, saudara, dia tidur di bawah pohon ara tadi. Dan dia berkata, Tuhan, cukuplah. Mati saja aku, cabut nyawaku, ambil nyawaku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Putus asalah Elia ini. Nah, sebuah pertanyaan yang perlu menjadi perenungan kita. Mengapa Elia menjadi putus asa? Mengapa Elia menjadi takut? Ada beberapa, saudara. Yang pertama bahwa mungkin karena dia melihat bahwa kekuatan sesungguhnya yang membuat Israel tersesat adalah Isabel. Artinya orang ini bukan main-main. Orang ini luar biasa. Dia bisa membengkokkan umat Tuhan ini untuk menyembah kepada Baal, untuk ikut kepada dia. Sehingga pada waktu dia bertanya kepada umat Tuhan, mau pilih yang mana, Tuhan atau Baal? Diam orang-orang itu. Artinya, saudara, bahwa yang kedua, Elia merasa bahwa segala sesuatu yang dikerjakan percuma. Lihat, saudara. Sama seperti nenek moyangnya gagal mempertobatkan Israel. Demikian dia juga merasa gagal menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada dia untuk mengembalikan hati umat kepada Allah. Artinya pelayanan-pelayanan yang dilakukan selama ini menjadi sia-sia. Umat Tuhan tidak menyembah Yahweh lagi, tetapi kepada Baal. Belum lagi Isabel. Nah, keadaan inilah, saudara, yang membuat dia melarikan diri kepada gurun dan ingin mati. Inilah kenyataan tentang sang nabi yang agung. Dia hanyalah manusia biasa seperti kita semua. Dia penuh dengan kegentaran dan kelemahan ketika menghadapi persoalan yang begitu dahsyat. Kadang-kadang kita juga begitu, Bapak, Ibu, saudara. Mungkin ketika kita beribadah, mungkin ketika kita merasakan jawaban doa, oh luar biasa. Tetapi, saudara, ada saatnya di mana semuanya tidak ada pertolongan. Kita menjadi sendiri seperti Nabi Elia. Bahwa semua yang saya lakukan ini tidak ada artinya. Semua yang saya bangun itu sia-sia. Saya Nabi Allah, tetapi umat menyembah kepada yang lain. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kegentaran segera datang dan menghampiri. Oleh karena apa? Salah paham atau gagal paham dia tentang kebenaran Allah. Dia berkata bahwa seluruh umat sudah tidak percaya kepada Allah. Padahal, saudara, tidak demikian. Masih ada yang lain.
Dan dia salah. Kesalahannya apa, saudara? Dia mencoba mengambil alih bahwa Tuhan yang seharusnya menjaga umatnya, menolong umatnya, dia hanyalah hamba Tuhan. Hanya pelayan Tuhan. Tetapi dia memikul beban yang bukan miliknya dia. Saudara, seringkali kita dalam pelayanan, dalam masalah-masalah tertentu yang kita hadapi, kita berpikir bahwa ya saya seperti Tuhan karena aku dan seterusnya. Tapi kita lupa, saudara, siapa yang punya pekerjaan Tuhan? Yang punya pelayanan adalah Tuhan. Saya mau memberikan sebuah cerita, saudara, kisah di mana ada seorang hamba Tuhan ketika dia diminta untuk mendoakan orang-orang sakit. Ketika dia datang ke tempat itu, dia tidak tahu bahwa kebaktian itu adalah kebaktian kesembuhan ilahi, ya. Bagi gereja-gereja tertentu sangat tren hal-hal itu, ya. Kesembuhan ilahi. Waktu dia sampai, waduh, ini kok banyak orang sakit? Dia tanya, kenapa? Ini nanti Bapak berdoa. Doakan orang-orang sakit itu. Waduh, dia bilang, kalau saya udah tahu sebelumnya, saya tidak datang. Dia bergumul, saudara-saudara. Pergi ke WC, keluar WC, dia berdoa, Tuhan, kenapa begini? Pada waktu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkata kepadanya, hei, yang menyembuhkan orang itu kau atau aku? Yang punya pekerjaan Tuhan itu kau atau aku? Dia bilang, Tuhan, benar Tuhan. Saya tahu, tetapi yang malu di sini adalah aku, Tuhan. Malu, gak usah malu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sering kali kita seperti itu dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita belajar pada hari ini. Ketika Tuhan menjawab doa daripada Elia, apa yang terjadi, saudara? Tuhan menampakkan diri kepada dia. Dalam penampakan diri itu, saudara, maka kita melihat yang pertama, Tuhan mengirimkan angin besar yang memecahkan bukit-bukit batu. Mungkin Elia berkata, oh ini ada Tuhan di sini. Ternyata nggak ada Tuhan. Setelah itu, saudara, tanda yang dasar itu Tuhan melanjutkan dengan mengirimkan gempa yang besar. Tuhan tidak ada di situ. Tapi yang terakhir, saudara, menutup 3 pernyataan besar itu, Tuhan memberikan dengan angin sepoi-sepoi. Dan Tuhan hadir di situ. Tuhan mau mengatakan apa? Pikiran-pikiran daripada Elia hal-hal yang luar biasa. Tetapi ternyata Tuhan datang dengan caranya yang sederhana. Ia juga akan menolong Elia. Dia juga akan menolong umatnya. Dan dia menolong setiap orang yang percaya dengan caranya tenang. Dan dia memberikan pertolongan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin terlalu banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan membuat kita putus asa. Mari kita mengalihkan pandangan kita dari diri kita sendiri. Tetapi mari kita menyerahkan kepada Tuhan. Semuanya adalah Tuhan. Inilah masalahnya Elia. Dia tidak melihat bahwa pekerjaan pelayanan itu adalah miliknya Tuhan. Tetapi biarlah kita dalam kehidupan kita, bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Taat. Di luar itu, pekerjaan Tuhan, Tuhanlah yang melakukannya. Saya tidak percaya bahwa dalam kehidupan kita, kalau kita tetap berserah kepada Tuhan, yang punya kita, yang punya pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami dengar. Kadang-kadang kami putus asa, sekalipun kami telah mengalami banyak perkara-perkara besar. Tetapi ketika kami diperhadapkan dengan persoalan tertentu, kami menjadi putus asa dan takut dan gentar. Tuhan ingatkan kami pengalaman Elia, bahwa Tuhan sesungguhnya hadir. Tuhan sesungguhnya ada dengan cara Tuhan menolong. Beda dengan cara yang kami pikirkan, bahkan yang kami atur dengan strategi-strategi kami. Tetapi Tuhanlah yang berdaulat. Tuhanlah yang membuat segala sesuatu dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan sembuhkanlah mereka. Tuhan jamah, Tuhan memberkati. Kalau di antara mereka dalam pergumulan ekonomi, pekerjaan, usaha, Tuhan tolonglah. Dalam studi anak-anak, Tuhan tolong.
dalam semua hal, bahkan pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah kita dengarkan. Pasti setiap kita pernah menerima mujizat-mujizat Tuhan. Bahkan kerikil-kerikil kehidupan pernah kita lalui bersama Tuhan. Pada langkah kita ke depan, di mana mata rohani kita akan terarah. Ada sebuah lagu lama, saya rindu kata-kata dalam pujian ini akan mengingatkan kita ketika kita menghadapi masalah. Ku tetap pegang salib Tuhan. Saya sama Pak Adi akan menyanyikan pujian ini untuk jemaat sekalian. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar mengubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Dan ku yakin darah Yesus yang suci. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Mari kita mengakhiri dengan doa. Bapa, terima kasih Engkau sudah memberkati persekutuan doa kami malam ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami menyerahkan waktu di depan kami secara khusus dalam istirahat kami malam ini. Mohon Tuhan menjaga dan melindungi kami dan membangunkan kami esok pagi dengan tubuh yang segar dan kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan sementara kami istirahat tidur pun, maka Allah bekerja memberikan berkat-berkat khusus kepada kami. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan dulu. Ya, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kita sudah akhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti persekutuan doa setiap Rabu pukul 7 malam. Dan persekutuan doa pagi hari Sabtu pagi jam 6 pagi. Biarlah kita boleh berdoa bersama-sama. Kita percaya Tuhan akan menjawab tepat pada waktu yang kita butuhkan. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.